Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pembacaan firman Tuhan hari ini sudah sampai di 1 Tawarik pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-9. Secara keseluruhan, 1 Tawarik pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-9 berisi tentang daftar keturunan dari bangsa Israel. Mereka mencatat daftar keturunan ini dengan sangat rapih dan detail. Karena bagi bangsa Israel, mencatat daftar keturunan adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi fokus renungan kita hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 7 ayat 22 sampai 23. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghibur dia. Sesudah itu, ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa anak-anak Efraim pada saat itu sudah dibunuh oleh orang-orang Gad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad karena orang-orang Gad mau merampas ternak dari anak-anak Efraim. Itu membuat Efraim sebagai ayah mereka bersedih, berkabung sampai beberapa hari lamanya. Tentu saja sebagai orang tua, ketika kehilangan anak-anak yang dikasihinya, itu membuat kesedihan yang luar biasa. Di tengah kesedihannya, sebenarnya menjadikan banyak alasan untuk menyalahkan situasi, untuk kesal kepada situasi yang sudah terjadi. Dia punya banyak alasan untuk protes kepada Tuhan, protes kepada keadaan. Dia punya alasan yang kuat untuk membenci orang-orang Gad yang sudah membunuh anak-anaknya. Tetapi menariknya dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca, tidak dikatakan bahwa ketika Efraim tahu anak-anaknya sudah dibunuh oleh orang-orang Gad, Efraim pergi untuk membunuh orang-orang Gad yang sudah membunuh anak-anaknya. Tidak dikatakan bahwa Efraim sudah membawa orang-orang banyak supaya membunuh orang-orang Gad yang sudah membunuh anak-anaknya. Tetapi dikatakan bahwa Efraim berkabung beberapa hari lamanya dan dia pergi sesudah itu bersetubuh dengan istrinya. Ini sangat menarik karena secara manusia, ketika manusia itu disakiti, ketika manusia itu mendapat perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak enak, hal yang paling mudah dilakukan adalah pergi membalas dendam kepada orang-orang yang sudah membuat kita tidak enak. Sebagai orang tua, ketika tahu anaknya dibunuh oleh orang lain, hal yang paling mudah dilakukan adalah pergi membalas dendam, setidaknya pergi untuk mendapatkan penderitaan yang sama. Kalau saya kehilangan anak, orang itu juga harus kehilangan anak. Dan itu ketika kita melakukan itu membuat batin kita tuh tenang. Karena kita sudah pergi membalas dendam dan setidaknya orang lain sudah mendapatkan perlakuan yang sama dengan perlakuan yang saya terima. Secara kedagingan hal ini paling mengenakan bagi daging kita. Tapi hari ini kita belajar dari Efraim, semua tindakan balas dendam, semua tindakan kebencian tidak dilakukan oleh Efraim. Yang dia lakukan adalah pergi berkabung beberapa hari lamanya. Sesudah itu dia pergi kepada istrinya supaya memperbaiki keadaan. Dia percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan tanpa dia harus balas dendam kepada orang-orang yang sudah melukai hatinya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mungkin di tengah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang rasanya tidak adil, situasi yang rasanya sangat memilukan hati kita,
kita seharusnya belajar dari Efraim supaya kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kesedihan kita serahkan segala keluh kesah kita, dan kita percaya bahwa situasi pasti akan membaik. Situasi dan penghiburan yang daripada Tuhan pasti akan kita terima. Dan memang hal ini terjadi bagi Efraim. Ketika dia sudah bersedih, dia datang kepada istrinya untuk bersetubuh dengan istrinya. Akhirnya Tuhan memberikan penghiburan kepada Efraim dengan diberikannya seorang anak laki-laki yang diberi nama Beria. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kisah Efraim bahwa dia pun merasakan hal yang sangat menyulitkan bagi dia. Dia pun merasakan situasi yang sangat sedih. Tapi yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan, menyerahkan semua kesedihannya kepada Tuhan, dan pergi untuk memperbaiki situasi, memperbaiki keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan semua kesedihan yang kita rasakan hari ini kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa penghiburan yang daripada Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita, dan situasi pasti akan membaik ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.